Baik, terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eko Suyanto Wibowo dengan nomor NIM 01060123 yang akan presentasikan tentang untuk tugas ALP pada mata kuliah Internasional Corporate Strategi dengan judul Implementasi Strategi PT PLN Nusantara Power Service. Yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Sebagai pendahuluan, PT PLN Nusantara saat ini terjadi dua revolusi besar di dunia. Revolusi industri 4.0 menekankan digitalisasi dan pergeseran energi ke arah keberlanjutan. Selain itu, sektor ketenaga listrikan yang memainkan peran penting dalam ekonomi negara tidak terpengaruh oleh kondisi ini. Perusahaan pembangkit listrik tidak hanya diharuskan untuk menghasilkan jumlah besar listrik, tetapi juga harus memastikan bahwa operasinya berjalan dengan cara yang bersih, efisien, dan memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi. PT PLN Nusantara Power Service atau PLNPS adalah anak perusahaan dari PT PLN Nusantara Power. Dalam peta energi Indonesia, PLNPS memiliki peran strategis karena fokusnya pada jasa operasi dan pemeliharaan atau OM. PLNPS bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan berbagai unit pembangkit di seluruh negeri. Dengan portofolionya yang terdiri dari PLTU, PLTG, dan pembangkit energi terbarukan, perusahaan bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas pasokan listrik nasional. Mengetahui cara mengelola banyak aset dengan kondisi teknis yang berbeda tanpa meningkatkan biaya adalah salah satu masalah strategis utama PLNPS. Metode pemeliharaan konvensional yang bersifat reaktif, yakni memperbaikinya saat rusak, sudah tidak relevan lagi karena risiko pemadaman dan biaya perbaikan darurat yang sangat mahal. Hal ini untuk mengubah manajemen aset dari manual ke digital dan dari schedule ke prediktif. Perlu adanya dilakukan transformasi strategis. Mengetahui cara mengelola banyak aset dengan kondisi teknis yang berbeda tanpa meningkatkan biaya adalah salah satu masalah strategis utama PLNPS. Metode pemeliharaan konvensional yang bersifat reaktif yakni memperbaikinya saat rusak sudah tidak lagi relevan karena risiko pemadaman dan biaya perbaikan darurat yang sangat mahal. Untuk mengubah manajemen aset dari manual ke digital dan dari schedule ke prediktif perlu dilakukan transformasi strategis. Pada analisis ini akan membahas strategi utama PLNPS. Digital Based Operational Excellence menggunakan platform ICOR, Intelligent Center of Automation for Reliability and Efficiency. Fokus strategi dan implementasi meliputi perancangan rencana implementasi, yaitu bagaimana visi digital diterjemahkan ke dalam tindakan, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana jadwal diukur, dan pelaksanaan operasional sebagai sistem pemantauan digital seperti sistem kontrol internal (ICS) yang berfungsi untuk mencegah kesalahan teknik dan kesalahan manusia. Evaluasi rutin strategi ini untuk meningkatkan kinerja operasional dan kepatuhan lingkungan organisasi. Untuk produk bisnis PLNPS sendiri ada 5, yaitu ada 6, yaitu operation dan maintenance, project, engineering service, dan energy service, knowledge center, subsidiary atau anak perusahaannya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut akan saya jelaskan untuk tahap-tahap dari analisis ini, yaitu pertama analisa strategi awal, yang kedua adalah rencana implementasi, yang ketiga adalah rencana implementasi strategi utama transformasi digital atau maintenance ICOR, identifikasi potensi, hambatan dan strategi, dampak dan evaluasi strategi terhadap kinerja organisasi. Yang pertama adalah analisa strategi awal, yang dipecah menjadi 3, yaitu analisis lingkungan eksternal, makro dan industri. Yang kedua analisis lingkungan dan internal, sumber daya dan kemampuan. Yang ketiga adalah matriks SWOT. Untuk analisis lingkungan eksternal, makro dan industri, yang pertama ada analisis Pestel, yaitu yang pertama adalah politikal, yaitu dukungan pemerintah terhadap program strategis nasional atau PSN dan target net zero emission SZE 2060. Ekonomi, perubahan harga bahan bakar gas atau batu bara yang berdampak pada biaya operasional pembangkit. Sosial, permintaan komunitas di sekitar unit pembangkit seperti di Amanah untuk tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan. Teknologikal, pengembangan Intelligent Center of Optimization for Reliability and Efficiency ICOR dan teknologi Internet of Things telah mengubah standar OM menjadi berdasarkan prediksi data. Environmental, peraturan emisi karbon yang semakin ketat dan pajak karbon mengancam keberlangsungan pembangkit listrik tenaga listrik konvensional. Legal, dalam industri pembangkit perlu mematuhi peraturan ketenaga listrikan dan keselamatan kerja atau K3 yang sangat ketat. Yang selanjutnya adalah analisis industri 50 force of porter.
Berdasarkan teori Michael Porter, BID menerapkan strategi menurut biaya cost leadership. Yang pertama adalah persaingan antar pemain LNPS bersaing dengan perusahaan OEM swasta lokal dan internasional. Yang kedua adalah ancaman produk substitusi seperti kemunculan membangkit mandiri captive power oleh industri besar yang menggunakan panel surya. Yang ketiga adalah kekuatan tawar masuk seperti ketergantungan pada produsen suku cadang orisinil OEM untuk mesin membangkit besar. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal atau sumber daya kemampuan. Yang pertama adalah keunggulan inti, yang kedua adalah analisis rantai PLN. Keunggulan inti yang pertama adalah spesialis teknis, yang kedua adalah infrastruktur digital. Keunggulan inti spesialis PT PLN Nusantara Power Service memiliki ribuan teknisi bersertifikat yang mahir dalam berbagai jenis pembangkit listrik seperti PLTU, PLTG, PLTA, dan PLTS. Infrastruktur digital menggunakan sistem ICOR sebagai pusat pengawasan integrasi yang dapat menemukan anomali mesin dalam waktu nyata. Selanjutnya adalah analisis rantai nilai PLN, yaitu logistik nasional, yaitu manajemen gudang suku cadang yang efektif untuk mengurangi downtime mesin. Kedua adalah operasi, yaitu prosedur operasi dan maintenance yang umum dan telah diuji di ratusan unit pembangkit. Selanjutnya ada analisis SWOT, strengths, yaitu jaringan luas di seluruh Indonesia, pengalaman teknis puluhan tahun, dukungan penuh dari induk perusahaan atau PLNNP. Weakness, kelemahan, yaitu ketergantungan tinggi pada aset pembangkit berbasis fosil. Birokrasi internal yang kadang memperlambat kecepatan eksekusi proyek inovasi. Opportunities, pasar transisi energi EBT yang tumbuh pesat, peluang ekspansi pasar internasional atau Middle East dan Asia. Terus digitalisasi UMKM melalui AI dan machine learning. Threats, perubahan regulasi lingkungan yang sangat dinamis, masuknya kompetitor global dengan teknologi lebih murah, kelangkaan suku cadang tertentu akibat isu geopolitik global. Untuk rencana implementasi, yang pertama adalah transformasi digital melalui strategi ICOR, yaitu strategi yang paling menonjol dan menjadi identitas modern PLNNPS adalah digital based operational excellence melalui platform ICOR, Intelligence Center of Automation for Reliability Efficiency. Yang kedua adalah strategi Grand and Land, efisiensi yang berkelanjutan, yaitu strategi hijau dan strategi lean. Yang ketiga adalah ekspansi pasar dan diversifikasi portofolio, yaitu strategi yang ini bukan hanya sekedar mengejar pertumbuhan pendapatan, tetapi juga memvalidasi bahwa standar O&M yang memiliki perusahaan salah setara dengan pemain global. Yang keempat adalah keunggulan berbasis standar internasional dan SDM, yaitu strategi yang ini dipadukan dengan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan di bidang energi terbarukan analitik data. Selanjutnya dari rencana tersebut dipilih satu, yaitu rencana implementasi strategi utama transformasi digital maintenance atau ICOR. Yang pertama adalah penetapan tujuan strategis, yang kedua adalah langkah-langkah pelaksanaan, selanjutnya adalah alokasi sumber daya atau framework 5M, jadwal pelaksanaan, terus fungsi dan dampak ICS dalam monitoring. Yang pertama adalah penetapan tujuan SMART atau objektif. Dari spesifik mengintegrasikan 100% sensor parameter kritis getaran suhu tekanan pada turbin dan generator ke dalam ekosistem ICOR. Measurable, menurunkan angka ekuivalen atau force octet rate atau E4 sebesar 15% dan menekan biaya pemeliharaan darurat sebesar 10%. Achievable, yaitu memanfaatkan infrastruktur serat, optik, dan cloud server yang dikelola internal PLN Group. Relevant, mendukung visi perusahaan untuk menjadi penyedia jasa dan kelas dunia melalui operasional excellence. Template, yaitu penyelesaian seluruh tahapan instalasi hingga operasional penuh dalam durasi 12 bulan. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama adalah fase persiapan dan audit aset bulan 1 sampai 2, fase 2-nya pengadaan dan pengembangan infrastruktur bulan 3 sampai 5, fase 3 adalah integrasi sistem dan pengembangan SDM, fase 4 adalah operasional dan stabilisasi. Fase pertama yaitu persiapan dan audit aset. Yang pertama adalah audit infrastruktur, yaitu dengan melakukan pemetaan kondisi sensor existing pada setiap unit pembangkit yang dikelola.
Gap analisis yaitu mengidentifikasi titik kritis pada mesin yang belum memiliki sensor digital. Yang ketiga adalah pembentukan task force, yaitu penunjukan tim ahli yang terdiri dari lintas divisi teknologi informasi, engineering mesin, dan manajemen risiko. Untuk fase kedua yaitu pengadaan dan pengembangan infrastruktur, yaitu bulan ketiga sampai 5. Step pertama yaitu instalasi IoT, pengadaan dan pemasangan sensor dan kabel berbasis Internet of Things pada komponen yang rawan kerusakan. Untuk langkah yang kedua yaitu upgrade pusat data, memastikan kapasitas server mampu menangani arus big data secara real time tanpa adanya latensi. Yang ketiga adanya konfigurasi sistem, yaitu penyetelan algoritma machine learning untuk menetapkan ambang batas threshold normal mesin. Yang ketiga adalah fase integrasi sistem dan pengembangan SDM, yaitu bulan ke-6 sampai 8. Yang pertama adalah data integration, yaitu menghubungkan seluruh data lapangan ke dashboard pusat di kantor pusat PLN UPS. Yang kedua adalah pelatihan intensif, yaitu menyelenggarakan workshop bagi operator pembangkit mengenai cara membaca anomali data dan mengambil langkah mitigasi dini. Yang ketiga yaitu uji coba atau simulasi penanganan kegagalan mesin berdasarkan data historis yang dimasukkan ke dalam sistem ICOR. Fase 4 yaitu operasional penuh dan stabilisasi, yaitu bulan 9 sampai 12. Langkah pertama yaitu parallel running, yaitu menjalankan sistem pemeliharaan lama dan sistem ICOR secara bersamaan untuk verifikasi akurasi prediksi. Yang kedua, langkah kedua yaitu full cut over, yaitu migrasi penuh ke sistem pemeliharaan berbasis kondisi atau condition based maintenance. Yang ketiga adalah audit kinerja tahunan, evaluasi capaian terhadap target penurunan effort dan efisiensi biaya. Selanjutnya adalah alokasi sumber daya atau framework 5M. Ada manusia, money modal, material, machine, method. Kebutuhan spesifik manusia. Yang pertama akan saya jelaskan tentang atau manusia, yaitu seperti datanya seperti data session, engineer, spesialis vibrasi, teknisi instrumen, dan ahli keamanan atau siber. Money modal, alokasi anggaran investasi capex untuk perangkat keras, sensor, dan biaya lisensi perangkat lunak analitik atau anggaran investasi ini dalam artinya. Untuk material yaitu sensor suhu tinggi, sensor getaran digital, kabel serat optik, dan modul pemancar data. Mesin yaitu server ICOR berkapasitas tinggi, perangkat komputer industrial, dan handheld monitoring tools. Metode perubahan SOP dari calendar based maintenance jadwal kaku menjadi condition based maintenance berbasis data. Jadwal pelaksanaan atau timeline, aktivitas utamanya yang saya jelaskan, mulai audit aset perencanaan di bulan 1 sampai 3, terus pengadaan instalasi barang di triwulan 2, integrasi sistem dan training SDM di triwulan 3, operasional penuh dan evaluasi di triwulan 4. Fungsi dan dampak ICS dalam monitoring, yaitu komponen ICS utama. Yang kedua adalah dampak eksekusi terhadap kinerja. Nah, saya jelaskan terkait komponen ICS utama sistem monitoring PLN UPS. Yang pertama adalah risk assessment, yaitu ICOR diprogram untuk memprioritaskan monitoring aset atau high risk yang merupakan aset yang paling mahal jika rusak. Yang kedua adalah proses pengendalian. Ada log aktivitas digital, sistem mencatat siapa, kapan, dan mengapa perubahan parameter di ICOR setiap kali. Ini memungkinkan audit yang jelas. Yang ketiga adalah information dan communication. Laporan kinerja dari unit pembangkit di pelosok daerah di Kemenkeu langsung ke kantor pusat tanpa distorsi manusia. Yang keempat yaitu aktivitas pengawasan, yaitu tim audit internal secara teratur memeriksa apakah tim di lapangan benar-benar menindaklanjuti alam sistem ICOR. Dampak eksekusi terhadap kinerja, yang pertama adalah transparansi. Manajemen memiliki mata di setiap unit pembangkit tanpa perlu hadir secara fisik. Yang kedua adalah kooperasi keputusan. Data faktual, hasil detektif, bukan perasaan atau jadwal rutin membuat keputusan untuk melakukan peliharaan. Yang ketiga adalah mitigasi kesalahan manusia, yaitu karena data telah diubah menjadi informasi digital yang mudah dipahami, kesalahan operator dalam membaca latuk analog diminimalkan. Identifikasi potensi hambatan dan strategi. Yang pertama adalah hambatan infrastruktur dan aset warisan, yaitu
Usia net aset pembangkit merupakan salah satu masalah teknis terbesar yang dihadapi PLN PS. Tidak semua unit pembangkit dibuat untuk beradaptasi dengan era digital. Banyak aset tua tidak memiliki sensor elektronik modern yang kompatibel dengan protokol komunikasi I-Core, dan lokasi pembangkit seringkali berada di daerah terpencil, yang menimbulkan hambatan untuk konektivitas data yang stabil. Strateginya yaitu perusahaan harus menggunakan metode retrofit, yaitu berarti mengubah aset lama dengan memasang sensor AI itu eksternal tanpa mengubah unit secara keseluruhan. Teknologi edge computing di mana data diolah secara dari lokal di lokasi pembangkit sebelum dikirim ke pusat data saat ada koneksi, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala jaringan. Hal ini memastikan bahwa pemantauan dapat dilakukan terus-menerus tanpa bergantung sepenuhnya pada kestabilan internet pusat. Yang kedua adalah resistensi budaya dan celah kompetensi SDM, yang dengan penjelasannya bahwa faktor manusia seringkali lebih sulit diatasi daripada masalah teknis. Staf senior mungkin khawatir tentang relevansi keahlian mereka atau khawatir bahwa peran manusia akan digantikan oleh kecerdasan buatan atau AI, karena pergeseran pola kerja dari pemeliharaan manual reaktif ke digital prediktif. Selain itu, tuntutan teknologi baru tidak sesuai dengan kemampuan dasar operator di lapangan. Strategi mengatasinya adalah PLN harus memiliki program manajemen perubahan yang inklusif I-Core yang bukan ancaman tetapi alat bantu atau decision support system untuk keselamatan dan kemudahan pekerjaan. Perusahaan juga harus mengalokasikan dana untuk program peningkatan terus-menerus dan sertifikasi digital karyawan untuk memastikan bahwa transisi budaya kerja sesuai dengan transisi teknologi. Yang ketiga adalah kendala finansial dan ketidakpastian atau ROI, yang di sini dalam mengadopsi teknologi canggih yang membutuhkan investasi modal awal signifikan atau capex. Tingkat pengembalian investasi atau ROI sering dipertanyakan ketika perusahaan mengejar efisiensi biaya operasional atau BBP. Persetujuan anggaran dapat terhambat oleh ketidakpastian mengenai kapan hasil efisiensi ini akan terlihat secara nyata dalam laporan keuangan. Strateginya yaitu dengan melakukan proyek pilot pada unit pembangkit yang memiliki resiko kerusakan tertinggi dengan pendekatan yang tepat. Perusahaan dapat menunjukkan penghematan biaya yang jauh lebih besar daripada nilai investasinya dengan membuktikan bahwa sistem I-Core berhasil mencegah satu kerusakan fatal di unit tersebut. Untuk memperluas strategi ke seluruh organisasi, bukti empiris inilah yang akan menjadi dasar yang kuat. Hambatan selanjutnya adalah ancaman keamanan cyber dan integritas data. Data seperti resiko serangan cyber meningkat karena jaringan digital menghubungkan aset fisik pembangkit, peretasan atau sabotase data pada sistem kontrol I-Core, yang dapat menyebabkan gangguan pada pasokan listrik negara. Setiap rekomendasi pemeliharaan sistem akan menjadi tidak relevan jika integritas data diragukan karena serangan cyber. Strategi yang untuk mengatasinya yaitu dengan mengikuti standar keamanan cyber internasional seperti ISO 27001 dan arsitektur pertahanan dalam jeruan. Itu keamanan berlapis yang harus diterapkan. Selain menjaga jaringan operasional terpisah dari jaringan kantor, PLN harus melakukan audit keamanan dan pengujian penetrasi secara teratur. Melindungi aset strategis negara membutuhkan tim yang tanggap terhadap insiden cyber. Dan selanjutnya adalah dampak multidimensi strategi kinerja organisasi. Yang pertama adalah kinerja finansial, yaitu optimalisasi struktur biaya yang memiliki efek paling signifikan. Perusahaan dapat mencegah kerusakan fatal yang memerlukan biaya perbaikan darurat besar dengan mendeteksi anomali mesin sejak dini. Dampak yang kedua adalah keunggulan pada sisi keunggulan operasional. PLN berhasil menyatakan penurunan nilai rate evaluation effort melalui pemantauan real time. Dalam di bidang pertumbuhan SDM, strategi ini berdampak pada transformasi budaya kerja secara internal. Para di unit pembangkit sekarang berpikir seperti analisis data daripada tukang perbaikan. Ketika literasi digital meningkat, aset manusia menjadi lebih kompetitif di pasar energi internasional. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari dampak lingkungan dan tata kelola, pembakaran yang lebih baik dan emisi karbon yang lebih rendah dihasilkan dari efisiensi mesin yang dihasilkan dari pemantauan I-Core. Karena data kinerja disimpan secara objektif dalam sistem. PLN diposisikan sebagai organisasi yang bertanggung jawab secara lingkungan, green, dan transparan secara tata kelola atau governance. Evaluasi strategisnya dari beberapa tadi, yaitu yang pertama adalah di analisis gap, yaitu manajemen secara teratur membandingkan target awal seperti penurunan effort 15% dengan keadaan di lapangan.
Untuk mengetahui apakah target tidak tercapai, evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah masalah terletak pada teknologi sensor, kualitas data, atau ketidaksiapan operator dalam menanggapi alarm sistem. Yang kedua, dari sisi audit kepatuhan dan validitas. Integritas data juga dievaluasi. Jika data yang masuk tidak akurat, sistem ICOR yang canggih tidak akan berguna. Oleh karena itu, audit kalibrasi sensor secara teratur merupakan bagian penting dari proses menilai kinerja operasional. Selanjutnya ada feedback loop. Hasil evaluasi bukan hanya laporan. Mereka juga menjadi input untuk perbaikan standar prosedur operasi atau SOP. Jika sebuah anomali mesin ditemukan dengan sukses, tapi tindakan koreksi lambat, prosedur eskalasi, komunikasi harus dievaluasi dan diperbaiki. Untuk dampak jangka panjangnya terkait ICOR tadi, yaitu dengan keberlanjutan strategis yang menimbulkan dampak utama dari evaluasi berkelanjutan adalah keberlanjutan strategis. PLNNPS tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek, tetapi juga membangun kekuatan organisasi. Dengan melakukan evaluasi yang jujur, bisnis dapat mengubah strategi atau beradaptasi dengan perubahan regulasi, energi nasional, atau fluktuasi harga bahan bakar. Strategi ICOR yang dievaluasi dengan baik akan memberikan return on investment atau ROI yang jelas, sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap PLNNPS untuk mengelola aset strategis negara. Untuk referensinya dari web terkait pertama yaitu PLN Nusantara Power ungkap strategi optimal pembangkit, yang kedua yaitu ICOR, teknologi digital listrik pembangkit PLN Nusantara Power menjadi produk favorit di gelaran Nusantara Power Connect 2023. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, selamat sore.